wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, dan selamat sore dengan juri. Salam sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Zamira Zanita Lubis. Hari ini saya akan bertutur tentang Baginda Ujang, pahlawan yang bijaksana. 120 tahun yang silam, lahirlah seorang pemuda di sebuah kerajaan. Namanya Tarawan, seorang bangsawan yang baik hati lagi cerdas. Ayahnya, Suraja Panjang, telah mendidiknya dengan berbagai ilmu dan pengetahuan, sehingga dia tumbuh besar dan menjadi pemuda yang disegani oleh semua penduduk kerajaan. Karena kecerdasan dan kebaikan budi pekertinya, akhirnya Tarawan dipilih dan dipercaya sebagai raja penerus tahta kerajaan. Tarawan dinobatkan menjadi Raja Ratu Jonggol di usia yang masih muda, sehingga di kemudian hari ia lebih dikenal dengan nama Raja Baginda Bujang. Raja Rabi Jonggol yang cerdas, gagah berani, dan berilmu pengetahuan tinggi. Suatu hari, Baginda Bujang didatangi oleh 3 orang raja. Ketiga raja tersebut tidak yakin bahwa pemuda itu lebih hebat dari mereka yang sudah tua dan telah lama menjadi seorang raja. Mereka pun merencanakan hidayah untuk mempermalukan Baginda Bujang di tengah-tengah rakyatnya, supaya kekuasaan mereka tidak tersaingi oleh siapapun. Mereka juga takut bahwa Baginda Bujang akan mengambil alih pengaruh mereka dan tanah kerajaan mereka. Baginda Bujang yang berilmu pengetahuan tinggi tahu apa maksud kedatangan mereka ke istana. Namun Baginda Bujang tetap menjamu mereka dengan baik dan sopan. Salah seorang dari antara raja tersebut pun berbicara. Wahai Baginda Bujang, maksud kedatangan kami ke istanamu adalah untuk mengundang Anda ke acara pertemuan para raja di seluruh negeri kita. Kami harap engkau akan datang. Baginda Bujang pun menerima tawaran dan undangan ketiga raja tersebut. Lalu ketiga raja tersebut pun berjalan pulang dan yakin bahwa Baginda Bujang berhasil mereka bodohi. Hari perhelatan dan pertemuan para raja pun digelar. Para bangsawan dan rakyat kerajaan masing-masing pun hadir untuk menyaksikan raja mereka tampil. Raja tertua berdiri dan memperlihatkan keris saktinya dengan rasa sombong. Inilah keris sakti saya yang paling sakti. Saya yakin tidak akan ada yang bisa mengalahkan kesaktian keris ini. Raja tertua pun duduk dan mempersilahkan raja kedua untuk tampil. Raja yang kedua berdiri dan memperlihatkan mahkotanya yang sangat megah dengan rasa bangga. Inilah mahkota saya yang terbuat dari emas dan dilapisi dengan berlian. Kalian tidak boleh meniru mahkota ini, karena ini adalah mahkota yang khusus dibuat untuk saya. Giliran Raja Bungsu untuk tampil. Dia pun memperlihatkan tongkatnya yang dilapisi dengan emas dengan rasa sombong. Inilah tongkat saya, tongkat kebesaran yang dilapisi dengan emas. Tibalah giliran Baginda Bujang untuk tampil. Namun Baginda Bujang tidak memperlihatkan senjata saktinya, karena dia menganggap itu adalah sebuah kesombongan yang tidak patut diperlihatkan kepada rakyatnya. Baginda Bujang pun berdiri dengan
kalian. Tapi dengarkanlah wahai rakyatku. Aku datang ke sini bukan untuk mempertunjukkan siapa aku kepada kalian. Aku hanya ingin mengatakan, aku siap memimpin para raja dengan bijaksana. Jika kalian berkenan memilih aku sebagai pemimpin kalian, aku akan berjuang mati-matian untuk memakmurkan kalian. Agar kita dapat membangun jalan raya, masjid, pasar rakyat, sawah ladang, dan irigasi, serta gedung pertemuan di ibu kota kerajaan. Bahasa yang indah dan menawan, ucapannya yang penuh semangat dan gagah berani. Para rakyat takjub dengan ide cemerlangnya. Seorang pemimpin yang merakyat dan berwibawa. Ketiga hal tersebut terkejut. Mengapa Baginda Buddha sangat pandai dan lihai saat berbicara? Nama Baginda Buddha pun semakin harum dan tersohor di seluruh penjuru kerajaan. Sejak saat itu, hidup para rakyat pun semakin makmur. Zaman berubah, silih berganti. Kerajaan Raden Jonggol mulai berdiri menjadi bagian NKRI. Para masyarakat pun sangat bangga dengan raja mereka. Baginda Buddha, raja yang bijaksana dan cerdik. Di kemudian hari, para pemimpin dan masyarakat bersepakat menjadikan hari lahir Baginda Buddha setiap 14 Februari sebagai hari berdirinya Nagari Raden Jonggol. Baginda Buddha hingga saat ini menjadi tokoh yang menginspirasi dan patut diteladani. Jadi teman-teman, tidak semua kekuatan dan kekayaan dapat melakukan simpati seseorang. Tapi dengan bahasa yang indah dan diiringi dengan sikap bijaksana yang paling utama. Demikianlah berkata saya hari ini. Next time kita jumpa lagi. Bye teman-teman. Bye-bye.